Ya, seluruh aktivitas yang sebagai tokoh Sulawesi Selatan yang merupakan panutan. Oleh karena itu kita waspada. Menjadi Wakapolri dan selanjutnya perguruan tinggi Islam supaya anak-anak kita laksana pesantren para sahabat. Rai selama ini hanya ngopi aja dulu kali ya. Tiba-tiba muncul ide Sekedar aja nih. Nah, Makassar ini Kementerian Kesehatan. Semua negara Hari ulang tahun Republik Indonesia ke-77, kami mengangkat tagline Merdeka Berkarya untuk Indonesia. 37 Korpal Unhas ini apa? Kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama ini? Jadi di beberapa tahun terakhir kegiatan-kegiatan yang apakah nama Padang Guni ini ada kaitan dengan tempat atau lokasinya? Kami laksanakan kemarin dari bulan Juli sampainya Agustus, awal Agustus kemarin. Assalamualaikum pendengar dan pemirsa dari Timur untuk Indonesia. Hari ulang tahun Republik Indonesia ke-77, kami mengangkat tagline Merdeka Berkarya untuk Indonesia, yang artinya bahwa saat ini giliran anak-anak muda untuk melanjutkan perjuangan tidak lagi dengan mengangkat bambu runcing tentunya, tetapi dengan berkarya dan melakukan hal-hal positif untuk Indonesia. Nah, kali ini saya ingin mengajak Anda untuk membahas kegiatan yang dilakukan oleh Korps Pecinta Alam Universitas Hasanuddin, khususnya tim ekspedisi gua Korpala Unhas yang beberapa waktu lalu melakukan operasi gua di daerah Konawe, Sulawesi Tenggara. Nah, saya mengundang pimpinan operasi Padang Guni, Muhammad Nur Ilham, dan juga Technical Advisor Operasi Padang Guni, Richard D. Nura Bandaso. Selamat datang di Dari Timur untuk Indonesia, teman-teman. Apa kabar? Agak kareba? Kabar baik ya. Oke. Nah, sebelumnya saya juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Korpala Unhas ya. Baru-baru ini ulang tahun kan ya? Tanggal 8 Agustus. Baik. Itu ulang tahun keberapa nih? ya ulang tahun ke-37. 37. Nah, di ulang tahun 37 Korpala Unhas ini apa? Kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama ini? Jadi di beberapa tahun terakhir kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Korpal Unhas sendiri mulai dari kita membagi dua. Jadi yang pertama itu ada kegiatan operasional, kemudian yang kedua ada kegiatan non operasional. Jadi di kegiatan operasional itu kita merata di setiap bidangnya, mulai dari bidang panjat tebing kita melaksanakan kegiatan terakhir kita melaksanakan kegiatan operasi pemanjatan tebing kanaan di Tanah Toraja. Kemudian untuk bidang gua sendiri kita kemarin melaksanakan operasi Gua Padang Guni Sulawesi Tenggara. Untuk gunung, kita kemarin telah berhasil melaksanakan kegiatan operasi Putri Gunung Luser di Aceh. Kemudian untuk bidang arus sungai dan laut, kita telah berhasil melaksanakan kegiatan istilahnya korals. Jadi korals itu dia adalah kegiatan pendataan tentang terumbu karang di pulau-pulau di sekitar daerah Pangkep. Ya, begitu. Luar biasa ya, kegiatan-kegiatan yang bermanfaat tentunya. Nah, baru-baru ini yang saya dengar adalah operasi Gua Padang Guni namanya, yang dilakukan di Sulawesi Tenggara. Mungkin bisa diceritakan tentang kegiatan operasi Gua ini, apa namanya, kemudian tujuan awalnya apa, apakah nama Padang Guni ini ada kaitan dengan tempat atau lokasinya? Kalau kegiatan kami itu kan namanya Operasi Padang Guni. Kami laksanakan kemarin dari bulan Juli sampainya Agustus, awal Agustus kemarin. Tujuan dari Operasi Padang Guni ini sebenarnya adalah berkhusus pada pemetaan gua yang kami anggap kemarin adalah gua terbesar yang ada di Indonesia. Kita ada pemetaan di sana dan juga pendataan flora dan fauna. Dan alhamdulillah kami telah selesai melakukan pemetaan dan terbukti bahwa gua tersebut adalah gua terbesar yang ada di Indonesia saat ini, alhamdulillah. Berarti tujuan awal dari operasi gua ini untuk memastikan bahwa ada
gua terbesar di Indonesia di lokasi tersebut di ya. lokasi tersebut ya. Dan alhamdulillah kami berhasil memetakan dan terbesar Dan memang. pada saat dilaksanakan ternyata terbukti betul, Terbukti betul. dan berhasil melakukan pemetaan di sana. Nah, apa sih sebenarnya perbedaan antara operasi dengan istilah ekspedisi? Kan kalau biasanya tuh banyak kan ekspedisi gunung ya, ekspedisi kartens atau apalah kayak gitu. Nah, apa bedanya operasi dengan ekspedisi? Iya, jadi operasi dan ekspedisi itu yang merupakan istilah. Dia sebenarnya artinya sama. Artinya dia merupakan kegiatan kepetualangan. Dari segi definisi juga operasi dan ekspedisi dia memiliki arti yang hampir sama. Artinya dia usaha yang terencana untuk mencapai satu tujuan tertentu. Akan tetapi dalam Korpalonnas sendiri kita membedakan istilah operasi dan ekspedisi itu dia dari segi ruang lingkup, kemudian metode yang digunakan dalam kegiatan, output, dan manajemen. Memang pada dasarnya di Korpalonnas sendiri ketika ingin membandingkan kegiatan operasi dan ekspedisi itu kalau operasi dia dari segi manajemen dia agak tidak terlalu ribet. Kalau ekspedisi dia menggunakan sistem manajemen yang memang sangat kompleks. Berarti dia lebih simpel ya kalau operasi gitu ya. Nah, fungsi operasi atau ekspedisi bagi organisasi pecinta alam apa sebenarnya? Apakah untuk pendidikan para anggota atau seperti apa? Iya, kalau fungsinya sendiri pada dasarnya kegiatan operasi maupun ekspedisi ini dia merupakan kegiatan yang sangat penting dan kompleks dalam sebuah organisasi pencinta alam. Jadi kegiatan ini merupakan salah satu bentuk strategi bagaimana sebuah organisasi pencinta alam dia bisa mencapai sasaran dan tujuan dalam organisasinya. Kalau dalam Korpalonnas sendiri operasi maupun ekspedisi dia sangat erat kaitannya dengan bagaimana suatu proses pendidikan dan pengkaderan anggota Korpalonnas. Karena di dalam proses kegiatan operasi maupun ekspedisi ini dia akan termuat proses-proses transformasi nilai, skill, ilmu, wawasan, pengetahuan, skill manajerial maupun mental. Ya mungkin. Seperti itu ya. Baik. Nah, kembali tadi ke ekspedisi atau operasi Gua Padangguni. Nah, ada berapa tahapan nih dalam operasi Padangguni ini? Ya, kalau mengenai tahapan dari awal kami melakukan perencanaan terlebih dahulu. Kami mulai ada ide dan gagasan. Dari situ muncullah sebuah konsep ekspedisi atau maupun konsep operasi. Setelah semua konsep jadi, kami lakukan persiapan, di mana persiapan itu kami bagi menjadi dua, teknis dan non teknis. Di non teknis kami contohnya kayak kerja-kerja kepanitiaan, misal dalam pencarian dana, pengurusan administrasi dan lain-lain gitu. Kalau di teknis kami banyak hal-hal yang persiapan, kayak kami mulai dari pendaftaran atlet, dari seleksi atlet, lalu ada juga pembekalan ketika ada nama-nama atlet yang keluar. Kami lakukan ada pembekalan dari pembekalan fisik, pembekalan materi. Kita juga lakukan simulasi juga bagi para atlet untuk bagaimana dia bisa melihat bagaimana bentuk skema kegiatannya nanti. Lalu setelah itu atlet juga dan organ-organ yang telah ditentukan dia merancang skema bagaimana skema lapangannya nanti ketika mereka setelah dikasih ide sekian dan lain-lain. Lalu setelah skema tersebut jadi mereka harus mempresentasikan ke anggota aktif Korpala juga. Situ kami sebutnya presentasi awal, dimana dari presentasi awal ini kita bisa lihat bagaimana persiapannya para atlet ini untuk berangkat ke lokasi kegiatan gitu. Lalu setelah persiapan selesai, melanjut ke pelaksanaan. Di pelaksanaan di operasi Padangguni ini kita fokus 3 hal. Pertama itu kita dalam kepetualangan, penelitian, dan sosial masyarakatnya.
Kami juga setelah kegiatan selalu adakan namanya pengolahan data, penyusunan laporan, dan pada output nih, pada akhirnya itu kita akan mempresentasikan kembali kepada anggota aktif Korpala UNAS mengenai bagaimana hasil yang kita dapat, bagaimana keberjalanan kegiatan kemarin di lapangan, apa kendala dan lain-lain. Itu semua akan kami presentasikan kembali di anggota aktif Korpala UNAS. Berarti ada hasil yang dipertanggungjawabkan begitu ya. Ya. Baik. Nah, kalau kegiatan petualangan itu kan biasanya selalu beresiko tinggi. Nah, sebelum melakukan operasi Go ini, resiko-resiko apa yang sudah diprediksi oleh tim dan kemudian bagaimana antisipasi atau persiapan yang dilakukan? Ya, jadi dalam kegiatan petualangan itu memang dia punya risiko tinggi. Artinya kita memasuki satu dimensi yang penuh dengan ketidaktahuan. Artinya kita tidak bisa menjamin bahwasanya ketika saya melaksanakan kegiatan petualangan, maka saya bisa memastikan bahwa diri saya akan selamat. Nah, sebelum melaksanakan kegiatan operasi Parangguni, kita melaksanakan ada tahap persiapan. Dan di tahap persiapan memang kita laksanakan secara teliti dan sangat ketat, mulai dari seleksi atlet, kemudian masuk di seleksi atlet pun kita bagi menjadi beberapa item lagi, mulai dari tes kesehatannya, tes fisiknya, tes tulis, dan kemudian tes wawancara. Kemudian kita laksanakan pembekalan materi. Jadi materi sebelum melaksanakan operasi Parangguni kemarin itu kita sempat melaksanakan beberapa materi-materi seperti introduksi speleologi, kemudian teknik survei dan pemetaan, biospeleologi, dan kemudian PPGD. Kemudian setelah itu kita laksanakan latihan fisik, latihan praktek, simulasi, kemudian penyusunan skenario lapangan dan presentasi awal. Kalau berbicara tentang resiko di lapangan, sebenarnya semua bentuk resiko yang ada di lapangan itu sebenarnya kita bisa antisipasi dengan bagaimana kita mempersiapkan persiapan kita sebelum melaksanakan operasi Parangguni. Misal kemarin di tahun 2021 di Sulawesi Tenggara juga kita sempat terkendala di persiapan air. Karena kan seperti yang kita tahu ketika memasuki kawasan Kars, potensi untuk mendapatkan sumber air yang bersih itu sangat susah. Makanya di kegiatan tahun 2022 ini kita mengantisipasi hal tersebut dengan membawa perbekalan air yang lebih. Ya mungkin. Baik. Nah, kalau di lapangan bagaimana dengan persiapan dilakukan dengan realita yang ditemukan di lapangan? Apa kendala-kendala? Kalau kendala, alhamdulillah kemarin kita dapat kendala yang sangat fatal lah bilang. Cuma beberapa kendala yang terjadi kayak kemarin sempat saat kami sampai di Mulut 2 atau di Dolina tersebut, kami skenario komunikasi kami sempat terganggu, dimana yang seharusnya ketika kami telah melempar informasi ke tim yang ada di Mabes Korpala UNAS, yang harusnya mereka balas dan masuk ke kami, artinya pesan kami sudah di-copy lah berkata. Selama 3 hari kami tidak dapat balasan, artinya kami diambang apakah ini informasi kami masuk atau tidak di Makassar gitu. Jangan sampai informasi yang kami lempar tidak masuk, mereka khawatir dan melakukan pencarian gitu ya. Pencarian begitu kan. Sempat 3 hari kami mengalami kondisi seperti itu. Tapi alhamdulillah di hari berikutnya ketika hari keempat dan lain-lain, kami coba untuk intensifkan komunikasi. Alhamdulillah mendapat lagi komunikasi. Itu caranya bagaimana? Cari tempat, harus cari tempat yang agak tinggi lagi ya, tinggi, dan kan kita gunakan alat komunikasi telepon satelit. Jadi kami harus cari tempat yang agak terbuka, dan ya lihat juga cuaca. Kan cuaca juga mempengaruhi. Nah, cuaca waktu itu bagaimana? Kalau cuaca selama yang paling menurut kami yang agak paling buruk itu saat kami berangkat. Selama sekitar 1 minggu itu kami diterpa hujan terus. Justru saat masuk daerah Kars yang bisa berpotensi tidak ada air, kami cuma dapat hujan itu 1 hari. Di situ yang mendapat pasokan air lagi lebih.
Bersyukurnya di situ hujan, tapi kalau pas berangkat kemarin yang belum sampai di Singhol itu kami ditempa hujan selama sekitar 1 minggu, setiap hari kami basah badan. Hujan setiap hari ya? Setiap hari. Baik, nah tapi hasilnya alhamdulillah akhirnya bisa menemukan yang disebut sebagai saat ini untuk sementara ya, Untuk sementara. sebagai gua terbesar di Indonesia ya. Nanti kita tanya apa ukurannya. Tapi sebenarnya gua itu ada berapa macam sih? Dan definisi gua dulu mungkin ya, karena kan tadi ada namanya Dolina kayak gitu yang mungkin kita nggak terlalu paham selama ini. Ya kalau definisi gua sendiri sebenarnya ada beberapa macam, cuman kita di Korpala kita lebih fokus mengikuti definisi gua berdasarkan International Union of Speleology. Jadi menurut International Union of Speleology dia mengatakan bahwasanya gua itu adalah ruang bawah tanah yang cukup dimasuki oleh manusia. Nah, selain itu kami juga sempat mengikuti definisi gua menurut Dr. Robert Koch. Jadi Dr. Robert Koch ini dia merupakan bapak speleologi Indonesia karena beliau adalah orang yang pertama kali mengenalkan kegiatan speleologi di Indonesia bersama Norman Twining. Jadi menurut Dr. Robert Koch dia mengatakan bahwasanya gua itu adalah ruang bawah tanah, baik itu terang atau gelap, baik itu luas, sempit, cukup dimasuki oleh manusia atau tidak, yang terbentuk secara alami oleh proses pelarutan air. Nah itu kalau menurut Dr. Robert Koch. Kalau kita berbicara tentang jenis gua, kalau dilihat dari jenis batuan dan proses pembentukannya dia dibagi menjadi 3. Jadi yang pertama itu ada gua kars, dia terbentuk dari proses karstifikasi atau pelarutan air di batu gamping. Kemudian yang kedua ada gua lava, dia terbentuk karena ada letusan gunung berapi. Kemudian yang ketiga ada gua litoral. Jadi gua litoral ini adalah gua-gua yang ada di sekitaran pinggir pantai. Jadi dia terkikis oleh air laut dalam kurun waktu yang lama. Kalau di Indonesia kebanyakan gua jenis apa? Kalau di Indonesia lebih banyak gua kars. Kalau di Indonesia Timur, Sulawesi sama. Ya, gua kars. Jadi di Indonesia 12% dari dataran Indonesia itu dia adalah kawasan kars. Makanya cukup luas. Bahkan kalau berbicara tentang kawasan kars terluas di dunia, kawasan kars Morus Bangkep kan dia urutan kedua. Iya. Oke. Nah, kalau fungsi dari gua itu sendiri buat kehidupan manusia itu sebenarnya apa sih? Kan seperti tadi saya bilang, kalau orang-orang kan kita taunya oh kita mau wisata nih di gua. Tapi kalau fungsinya sendiri apa? Terus kegiatan gua ini kenapa jadi termasuk salah satu kegiatan petualangan? Kalau fungsi gua sendiri, sebenarnya gua itu merupakan tempat yang suci, tempat untuk belajar. Kenapa saya bilang tempat suci? Karena dari dulu gua ini banyak digunakan sebagai tempat berlindung atau banyak dijadikan sebagai tempat hunian. Kemudian ada yang dijadikan sebagai tempat untuk melakukan beberapa ritual. Kemudian ada yang dijadikan sebagai tempat untuk penguburan. Selain itu saya ingin berbicara tentang kars, karena ketika kita berbicara kars dia tidak terlepas dari gua. Kalau berbicara tentang fungsi kars sendiri, jadi fungsi kars sendiri tuh kadang kita mengistilahkan kars sebagai penampung air yang sangat besar. Jadi fungsi dari kawasan kars adalah dia sebagai tempat penyimpanan air yang sangat besar. Jadi ketika itu dihancurkan, maka pasokan simpanan air akan semakin berkurang. Terus untuk fungsi-fungsi lain ya, kalau sebagai wisata ya itu merupakan fungsi dari gua juga, akan tetapi perlu pengelolaan yang baik dalam fungsi gua dalam bidang pariwisata itu. Pengelolaan baik itu seperti apa? Pengelolaan baik itu apakah dia dijadikan sebagai tempat pendidikan? Dia tidak lebih ke profit. Jadi dia murni untuk pendidikan. Pendidikan. Baik, nah tadi kembali lagi ke
Operasi Padangguni. Nah, sebuah operasi atau ekspedisi tentu ditandai dengan penemuan ya. Nah, tadi ditemukan dolina terbesar di Indonesia. Bisa diceritakan nih, kenapa akhirnya ditarik kesimpulan bahwa ini adalah dolina terbesar di Indonesia? Iya. Kenapa kami bilang bahwa yang kami temukan adalah dolina terbesar di Indonesia? Beberapa data yang kami punya melihat bahwa dolina, data sementara kan kami sementara olah juga data yang kami punya, dolina yang kami ukur kemarin yang kami berhasil petakan itu berkisar sekitar 300 meter diameternya. Untuk diameternya. Lalu untuk saat ini seperti yang kita lihat kayak di Liang Putih maupun Gua Dinosaurus maupun beberapa dolina yang ada di Papua yang dimana tidak lebih sekitar dari 270 atau 300 meter begitu. Dan itu yang membuat kami percaya bahwa apa yang kami temukan kemarin adalah yang terbesar di Indonesia begitu. Dan terkait temuan lain selain dolina kemarin juga itu juga dari data-data flora dan fauna juga sementara kami identifikasi yang kemungkinan juga ada beberapa serangga yang berkemungkinan bisa menjadi serangga baru juga yang kami temukan di dasar dolina Padangguni itu sendiri begitu. Nah, dolina itu seperti apa sih gambarannya dan cara ukurnya bagaimana? Jadi supaya tahu kalau itu yang paling besar. Yang paling besar. Kemarin saat kami melakukan pengambilan data, kami menggunakan metode ada dalam dalam pemetaan gue itu sendiri dinamakan grid 5. Grid 5 ini kami menggunakan alat-alat seperti laser disto, itu ada clinometer. Di situ kami menggunakan metode poligon terbuka, di mana kami harus mencapai di tengah-tengahnya dasar ini dolina. Kami harus berada di tengahnya, lalu kami menembak beberapa sisi dari tengahnya ini untuk mendapat jarak dan kemiringan tertentu dari stasiunnya, dari tengah yang kami bilang itu stasiun nolnya. Dari situ beberapa sisi kami ambil dari utara ke selatan, timur ke barat, maupun dari arah-arah lainnya begitu. Lalu juga kami menggunakan metode GPS untuk di tracking bagaimana nanti hasil dari data tracking tersebut bisa menunjukkan bagaimana permukaannya saat di bawah begitu kan. Begitu mungkin kalau ya, berarti sudah bisa dipastikan untuk sementara ini dia yang menjadi ukurannya atau volumenya terbesar ya di Indonesia. Baik, nah apa arti penemuan dolina ini untuk kegiatan caving? Terkhusus juga untuk ilmu pengetahuan ya, kan ada tadi disebutkan speleologi, kemudian ilmu geologi juga. Apa arti pentingnya penemuan dolina ini? Ini merupakan penemuan yang sangat penting. Apalagi dengan label dolina terbesar di Indonesia. Artinya dari penemuan ini bisa menjadi sebuah pemicu untuk baik itu teman-teman atau organisasi yang banyak berkecimpung di kegiatan speleologi maupun para peneliti. Karena pada dasarnya kawasan kars yang ada di sekitar dolina Padangguni ya memang belum tersentuh dengan kegiatan-kegiatan ilmu pengetahuan. Mulai dari penelitian tentang bagaimana flora faunanya, tentang hidrologinya, karsnya, dan lain-lain. Itu ya. Baik, berarti ini sangat penting ya untuk kebutuhan atau untuk ilmu pengetahuan. Nah, apa follow up setelah penemuan dolina ini? Setelah ini kami akan olah data kami semaksimal mungkin. Setelah itu tetap kami akan presentasikan terlebih dahulu di anggota aktif Korpalaunas. Setelah kami presentasikan dan hasil beberapa nanti ada yang dievaluasi dan lain-lain, mungkin kami akan publikasikan temuan kami maupun dalam bentuk seminar ataupun tulisan yang akan kami publikasi. Itu yang akan kami lakukan lah ke depannya. Tadi dolinanya sudah dikasih nama atau itu sesuai dengan lokasinya?
Kalau dari literasi yang kami baca, dia kan dolina atau tiangkeng namanya. Dua yang diberi dua itu antara dolina Wiau atau Padangguni. Kan sebelumnya juga nama Padangguni ini kan dia adalah diambil dalam satu kerajaan yang dulu kerajaan ini ada di Sulawesi Tenggara gitu. Jadi kami mengangkat lokalitas yang ada di sana. Dan kami sebutnya ini yang ada di Sulawesi Tenggara yang kami petakan kemana adalah Gua Padangguni atau Dolina Padangguni itu. Baik, oke. Nah, mungkin kita sekarang ngomongin bagaimana kondisi gua di Indonesia. Anda melihatnya seperti apa dan apa upaya perlindungan gua yang selama ini dilakukan, khususnya mungkin untuk anak Korpala ya? Melihat kondisi gua di Indonesia memang cukup memprihatinkan. Mulai dari semakin membludaknya kegiatan-kegiatan penelusuran gue yang tidak bersandar pada etika-etika penelusuran gue yang ada. Selain itu, kondisi gue seperti yang saya ucapkan tadi ketika kita berbicara kawasan Kars, dia tidak terlepas dari gue. Kalau kita melihat kondisi kawasan Kars yang ada di Indonesia sekarang memang sangat memprihatinkan, di mana pertambangan-pertambangan ilegal batu gamping ini semakin masif. Artinya ketika ada bentuk seperti ini, maka kita harus memikirkan bagaimana cara perlindungannya. Jadi untuk melindungi sesuatu yang besar, maka kita harus mulai dari sesuatu yang kecil. Jadi untuk melindungi gua atau kawasan Kars yang ada di Indonesia, khususnya di Indonesia Timur, kita perlu memperbaiki cara berpikir terlebih dahulu. Mulai dari cara berpikir teman-teman yang banyak berkegiatan di susur gua atau speleologi, para peneliti, masyarakat maupun pemerintah. Dalam ini orang-orang yang pengambil kebijakan terkait kawasan Kars tersebut. Baik. Nah, kalau dari Ilham sendiri ada tidak pesan atau harapan mungkin terhadap teman-teman yang sesama pecinta alam mungkin atau masyarakat umum, bagaimana harapannya terhadap kondisi gua yang ada di Indonesia saat ini? Ya, kalau saya besar harapan bahwasannya daerah Kars terutama yang banyak ditemukan gua-gua perlu perhatian khusus terutama pada pemerintah ataupun para pemangku kebijakan terkait pemanfaatannya, dan masyarakat juga kalau menurut saya perlu juga ada edukasi harus ada edukasi yang lebih lebih intens dilakukan terhadap pemanfaatan Kars itu sendiri begitu. Karena ketika kalau kami bilang di Korpala, gua itu sangat sensitif, jadi apapun perubahan ekologi yang terjadi di atas akan berpengaruh pada kondisi gua. Jadi kalau misal kasarnya ketika ada kegiatan-kegiatan pertambangan ataupun hal-hal yang destruktif di sekitar daerah Kars, artinya dia akan berpengaruh pada kondisi gue yang ada dalam, entah dia menjadi mati ataupun ada beberapa hal yang merusak gue itu sendiri secara tidak langsung begitu. Harapan saya ya tetap lestarikan setiap daerah-daerah yang Kars di Indonesia. Baik teman-teman, terima kasih banyak ya atas waktunya dan sudah menjadikan dari Timur untuk Indonesia tempat untuk berbagi tentang penemuan yang luar biasa ini. Ini adalah dolina terbesar di Indonesia untuk saat ini, dan ini tentu saja diharapkan manfaatnya untuk ilmu pengetahuan ke depannya. Baik pemirsa dari Timur untuk Indonesia dan juga pemirsa yang ikut bersama kami di live Instagram kali ini, terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.